Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, kalian sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang membaca dan menulis nama bilangan dan lambang bilangan. Namun, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, sama-sama kita berdoa. Dimulai. Selesai. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang membaca dan menulis lambang bilangan. Apakah kalian sudah mampu atau sudah bisa membaca dan menulis lambang bilangan? Nah, kira-kira lambang bilangan itu yang seperti apa ya? Yuk, kita langsung aja simak materi berikut ini. Di dekat sebuah pohon, ada seseorang yang sedang berdiri. Ia bernama Indah. Indah ini sedang menunggu ibunya yang hendak menjemputnya pulang. Tak lama kemudian, ibunya pun datang menjemput Indah. Karena ibunya Indah akan mengambil uang, akhirnya mobil itu berhenti di sebuah bank. Tak lama kemudian, ibu dan Indah sudah berada di dalam sebuah bank. Kemudian, ibu mulai mengambil nomor antrian dan mendapatkan nomor antrian ke-35. Indah pun bertanya kepada ibu bagaimana cara membaca angka tersebut. Mari kita simak cara membacanya. Berikut adalah angka 35. Angka yang pertama yaitu 3. 3 ini sebagai puluhan dan angka 5-nya sebagai satuan. Maka ketika ada dua angka yang pertamanya disebut sebagai puluhan. Berarti cara membacanya 35. Angka ini disebut dengan lambang bilangan. Sedangkan dibacanya 35. Maka ketika tulisannya 35 yang ada di sebelah kanan panah itu disebut dengan nama bilangan. Nah, kalau angkanya berupa 3 dan 5, maka itu disebut dengan lambang bilangan. Kita ke contoh. Ini ada angka 3 kemudian 0. Maka dibacanya adalah angka 30. Cara membacanya ini 30. Ingat, yang di sebelah kanan itu disebut dengan nama bilangan. Sedangkan yang di sebelah kiri berupa angka 3 dan 0 itu disebut dengan lambang bilangan. Oke, ada angka selanjutnya yaitu 4 dan 0. Ketika 4 dan 0 digabung, maka kita baca ini dengan 40. Angka 4 dan 0 ini disebut dengan lambang bilangan dan
Tulisan yang ada di sebelah kanan panah disebut dengan nama bilangan. Awas, jangan ketuker ya. Kalau yang dimunculkan adalah berupa angka, maka itu adalah lambang bilangan. Kalau nama bilangan itu berupa tulisan. Selanjutnya, coba angka 5 dan 0 dibaca berapa? Coba sebutkan. Ya, 50. Ini 50. Ketika dimunculkan yang sebelah kanan, maka itu disebut dengan nama bilangan. Ketika dimunculkan angka 5 dan 0, maka disebut dengan lambang bilangan. Nah, di sini sudah ada di dalam tabel di atas ada nama bilangan di sebelah kiri, ada lambang bilangan di sebelah kanan. Nah, ketika lambang bilangannya 20, berarti nama bilangannya tinggal kalian tulis aja. D, U, A, P, U, L, U, H. Dibaca 20. Sekarang Ibu punya beberapa angka, silahkan kalian jawab ya. Ini, coba. Angka 2, di sebelahnya ada angka 1, disebut angka, ya, 21. Nah, angka 2 dan 1 itu disebut sebagai nama bilangan atau lambang bilangan? Disebut sebagai lambang. Ingat, kalau berupa angka disebut lambang bilangan. Nah, kalau tulisan yang ada di atas panah disebut sebagai nama bilangan. Kalian bisa membacanya ya. 21. Oke, selanjutnya di sebelah kanan ada angka 2, di pinggirnya ada angka 2 lagi, maka dibaca angka 22. Oke, sekarang Ibu tanya, ketika tulisan yang ada di sebelah panah itu disebut sebagai apa? Nama bilangan atau lambang bilangan? Silahkan sebutkan. Ya, yang menjawab nama bilangan 100. Jadi, yang ada di dekat panah disebut dengan nama bilangan. Sedangkan angkanya disebut dengan lambang bilangan. Soal selanjutnya. Angka berapa sebutkan? 23. Terdiri dari angka 2 dan angka 3. Dibacanya 23. Kemudian angka 2 dan angka 4 dibacanya 24. Selanjutnya angka 2 di pinggirnya ada angka 5 disebut angka 25. Oke, sekarang angka 2 di pinggirnya ada angka 6 disebut, ya, 26. Masih banyak soalnya ya, tenang. 2 dan 7 disebut angka 27. Angka 2 dan 7-nya disebut sebagai lambang bilangan. Oke, sekarang 2 dan
dan 8 disebut sebagai apa? Nama bilangan atau lambang bilangan? Ya, disebut lambang bilangan. Kemudian di bawahnya ada tulisan 28. Selanjutnya adalah 29, terdiri dari angka 2 dan angka 9. Yang terakhir, angka 3 dan 0 disebut angka 30. Tulisan yang di bawahnya disebut nama bilangan, sedangkan yang berupa angka disebut dengan lambang bilangan. Selanjutnya, Ibu di sini mempunyai beberapa lambang bilangan. Ingat, kalau lambang bilangan itu berupa angka. Di sini ada 24, 22, 20, 30, dan 21. Kemudian ada juga nama bilangan. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ini yang terakhir. Sekarang kita akan memasangkan lambang bilangan dengan nama bilangannya. Kita lihat di lambang bilangan yang berupa angka sebelah kiri. Yang paling atas itu ada lambang bilangan 24. Nah, sekarang kita cari di sebelah kanan. Ada nama bilangan. Kita cari yang tulisannya berupa 24, yang tulisannya kalau dibaca itu 24. Kira-kira yang mana? Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kalian boleh membacanya terlebih dahulu. Ya, jawabannya yang pertama. Kita bisa membacanya 24. Maka 24 yang ada di lambang bilangan yang berupa angka, kita pasangkan dengan nama bilangan dengan membuat garis lurus. Oke. Yang selanjutnya adalah angka 22 yang ada di sebelah kiri. Itu ada angka 22. Kita cari lagi nama bilangan yang ada di sebelah kanan yang jika dibaca itu sama dengan 22. Kita cari lagi yang mana ya? Apakah yang kedua? Apakah yang ketiga? Yang keempat? Atau yang kelima? Ya, ada di urutan kedua. Kita baca lagi. 22. Maka kita hubungkan lagi dengan membuat garis dari lambang bilangan ke nama bilangan. Yang selanjutnya angka 2 dan 0 dibaca angka 20. Ya, nama bilangannya yang ketiga. Kita baca lagi. 20. Kemudian angka 3 dan 0 dibaca 30. Nama bilangannya berada di urutan keempat dari atas di sebelah kanan. Kita baca lagi. 30.
maka kita hubungkan dengan garis. Yang terakhir, 2 dan 1 dibaca 21. Otomatis yang ini nggak ada lagi. Oke. Maka bagaimana kesimpulannya? Jadi, ketika yang dimunculkan itu berupa angka, maka disebut sebagai lambang bilangan. Namun, ketika yang munculnya berupa huruf atau berupa tulisan, maka disebut dengan nama bilangan. Jangan ketukar ya. Oke, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.